Halo, selamat datang di Key License Indonesia. Bersama saya Desi dan rekan saya Patra. Pada podcast kita kali ini, kita akan membahas kenapa sih harus beli software asli dan kenapa sih nggak pakai software bajakan aja gitu. Nah, jadi kita langsung aja discuss dengan rekan saya, Bapak Patra, mengenai hal ini. Pak Patra, saya ingin menanyakan. Saya nggak mau jawab. Jangan gitu dong Bapak Patra. Jadi gini, kenapa sih kita nih perusahaan atau personal harus membeli atau menggunakan software asli atau software original? Karena kan beli software asli kan lumayan ya duitnya. Intinya kenapa sih harus asli? Jadi sebelum saya menjawab, Anda bekerja? Yes. Di perusahaan? Yes. Software asli? Asli banget Pak. Bagus. Jadi itu ya. Jadi pertama, kelebihan dari software asli itu pasti terhindar dari virus. Anda kerja aman sejauh ini? Aman. Lancar. Phishing, Anda sering transaksi data ataupun transaksi online, beli baju, itu aman? Aman. Kebetulan kalau kayak pembelian baju dan sebagainya kan e-commerce ada aplikasi di handphone Pak. Iya. Itu nanti aman. Terus terhindar dari malware. Pernah nggak sih pas lagi kerja itu terganggu gitu, antara itu komputernya berat ataupun komputernya nge-lag? Kalau nge-lag itu berat pernah. Cuma saya berasumsi berat atau nge-lag itu mungkin dari sisi hardware. Gitu loh. Misalnya kayak nge-lag, mungkin banyak nih aplikasi yang dibuka. Gitu kan, mungkin dari sisi RAM. Kalau saya berpikirnya seperti itu ya. Saya nggak tahu nih kalau dari sisi teknikalnya seperti apa untuk software. Karena kalau dari saya lihat kan Anda pengguna software asli gitu kan. Ya betul. Pasti Anda itu minimal lah untuk terhindar dari si malware ini. Betul. Pasti Anda antivirusnya bagus, OS-nya bagus. Betul. Tuh kan. Nah itu, jadi yang kedua ini selalu dapat upgrade. Anda selalu dapat notif? Ada, pasti. Nah itu, jadi kalau misalnya Anda pernah pakai Spotify ataupun Netflix? Ada. Itu bajakan atau asli? Kalau Spotify atau Netflix kan ada, untuk Spotify kan ada yang free-nya ya. Sebenarnya. Kalau Netflix itu kan memang kita menggunakan akun. Harus yang berbayar. Yes. Gitu kan. Pasti kan ada harusnya mendownload aplikasi seperti itu pada laptop kan tidak mempengaruhi ada virus atau tidaknya. Tapi sumbernya jelas. Ya pasti jelas harusnya ya. Harusnya. Anda nggak tahu. Karena kan komputer itu pribadi atau bisa dipakai bersama? Karena kalau saya sih pembelian gitu ya, pembelian hardware itu sekarang di hardware yang saat ini itu sudah muncul di downloadin beberapa aplikasi. Jadi kayak semacam otomatis Netflix ada. Hanya Itu tinggal berarti login. Aplikasi defaultnya. Betul, karena ya memang sudah bundlingan software dan hardwarenya ya pembeliannya. Dan kalau saya bilang apakah asli karena ada semacam stiker yang menandakan bahwa software ini asli. Office 365. Oh iya pasti. Yoi. Office 365. Bundling. Betul. Bukan monthly tapi yearly. Yes. Dampaknya bagus. Lebih irit cost kah atau? Kalau dibilang irit cost sebenarnya memang irit cost kalau Office 365 ya. Tapi dari sisi pengerjaan lebih ngebantu, tidak banyak nge-lag. Sedangkan kalau kita pakai yang krekan tuh bagaimana? Yang pakai krekan itu biasa. Kalau saya ya, saya sebenarnya jujur pengguna krekan gitu kan. Jadi karena kan ada sering mencoba-coba untuk pakai yang crack juga ya. Mencoba sebelum saya membeli, bertekad lah untuk membeli yang bagusnya gitu kan. Karena kan sebelum beli itu harus mencoba dulu kan. Betul. Jadi karena suka lupa sih untuk membeli. Tapi seharusnya saat ini sudah ada planning untuk membeli yang asli dong. Udah, karena saya udah mencoba beberapa fitur memang adanya di software yang license-nya gitu kan. Nah, yang pasti juga saya menghargai orang-orang yang benar-benar bertekad membuat aplikasi untuk membantu kinerja manusia. Betul. Istilah kata kita harus menghargai mereka dengan
membelinya. Membeli license-nya seperti itu ya. Jadi sebenarnya apa sih keunggulan harus menggunakan software asli ini? Nah tadi pertama itu terhindar dari virus. Anda kerja aman, kerja nyaman dan tidak diganggu notif yang aneh. Oh. Biasa sering dapat iklan. Oh iya kan? betul. Beli ini di sini. Ya, nah, itu bukannya kalau kita lagi browsing terus tiba-tiba klik allow untuk pop up the cookies ya, gitu kan? Biasanya kalau software Anda bajakan itu kan sering salah download dan muncul notif aneh kan. Iya, betul. Kita tanpa sengaja oke aja karena kan kesel nunggu gitu kan. Betul. Kita orang Indonesia kesel banget nunggu. Oke. Jadi Jadi muncullah itu sebuah iklan. Itu akan mengganggu kinerja dari komputer ataupun Anda sendiri karena kan bisa dibilang iklan itu kan random gitu. Betul. Kontennya. Oke, jadi yang kedua itu selalu mendapatkan upgrade. Iya. Oke. Dan instalasinya pun nggak ribet. Mungkin Anda dulu SMA pernah mencoba untuk mendownload pasti kan, krek-krekan gitu kan di rumah. Ya, karena kan kita kalau sekolah juga sudah belajar yang namanya aplikasi Office. Iya, ya benar kan? Untuk beberapa mata pelajaran gitu. Pastilah. Gitu kan. Itu mah, Iya, jadi pasti orang tua Anda ataupun orang yang akan bantu Anda itu merasa lama, ribet. Dia pasti mumet sendiri, minta bikinin kopi lah atau minta dibikinin makanan gitu kan. Nah, sedangkan bedanya di software asli, kita cuma klik-klik doang. Oh gitu, tinggal next Iya. gitu ya. Jadi Anda nggak nyusahin orang lain. Karena akan ada dibantu sama supportnya ataupun ada panduannya untuk instalasi yang dibaca itu pun mudah. Oh, gitu. Oke. Jadi ada support system yang bantu kita untuk guideline instalasinya, gitu. Berarti harusnya kalau beli software asli itu lebih terjamin dari sisi security ya? Iya, walaupun agak mahal di awal kan, setidaknya kita nyaman dulu untuk pengerjaan 1 tahun ke depan. Betul. Memang yang namanya invest di depan itu pasti lebih mahal dibandingin maintain-nya. Iya, betul sekali. Oke, next nih. Sebenarnya kalau menggunakan software bajakan atau software free itu ada nggak sih kelemahan-kelemahan yang lebih fatalnya selain virus, malware, phishing gitu? Ada nggak sih? Sebenarnya software free ataupun bajakan itu ada yang kita kenal namanya open source. Oh, oke, ya. Oke kan? Pasti kan Anda penggunaan Android dong. Ya, betul. Nah, itu jatuhnya open source juga kan. Nah, jadi open source ini memang sebuah aplikasi yang bebas kita pakai, kita bisa gunakan dan tanpa terkena denda, itu pun nyaman. Bahkan di open source ini pun dia nyediain versi premiumnya kalau memang cocok. Okay. Nah, jadi kalau misalnya boleh saya sebutin produknya? Boleh. Nah, jadi kalau misalnya Anda di perusahaan itu lebih nyaman sama Linux ya oke. Pernah kenal Linux? Linux ya. Nah itu open source. Kalau di office-nya itu WPS sama Polaris. Oh iya, betul. Kan? Tapi Linux pun ada yang berbayar, ada yang tidak ya iya. Sebenarnya ya. Kalau memang mau dapat yang lebih dan di support itu ya premium, gitu kan. Kalau yang free itu biasanya kita nyari source code lain di internet. Itu pun internet itu pun ya kita tahu sendiri lah, internet itu kan luas kan. Terjadi kelemahan terhadap source code itu kan ada pastinya. Iya, betul. Kan? Betul. Okay. Terus pun ada pun kalau misalnya suka desain, kita punya InSpace yang untuk ilustrator. Kalau misalnya yang buat film, gitu ya? Bikin film. Nah kalau WinZip itu ada di 7zip. Itu yang free-nya? Free-nya. Atau open source-nya? Itu nggak ada iklan. Bukan bajakan ya? Beda ini ya. Okay. Jadi ini bisa digunakan. Gitu. Oke. Lalu ada nggak sih solusi menggunakan open source untuk beberapa perusahaan yang tidak punya budget? Sebenarnya dari saya sih nggak ngelarang ya dia mau pakai apapun ya. Tapi kan kayaknya sih akan ada orang audit kayaknya. Kita kan tahu sendiri ya, ada jabatan audit kan. Setiap perusahaan. Betul. Entah itu perusahaan IT ataupun perusahaan yang lain itu ada. Sebenarnya open source itu boleh kalau dia dalam UMKM. Maksudnya kecil gitu kan. Oke.
Itu boleh. Berarti ini kategori yang bisa dibilang UMKM itu ya karyawannya 10 orang ke bawah lah gitu kan. Bukan 50 ke bawah ya? Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Ya. 50 Anda bisa menggaji. Oh iya. Gitu. Oke. Berarti yang kategorinya masih bisa dihitung dengan jari, tangan ya. Yep. Betul. Oke. Berarti itu nggak ada masalah ya sebenarnya menggunakan si open source tersebut. Kalau dia nyaman ataupun secara kerja dia ya itu bisa gitu, nggak masalah. Cuman kan ada beberapa misalnya direksi Anda nggak tahu produk itu apa yang Anda gunakan apa, kenapa dia harus pusing gitu kan. Karyawan Anda pasti akan ngomel, kok nggak selesai, emang pakai apa gitu kan. Kan ada office gitu. Ternyata office-nya WPS. Iya, saya kok nggak bisa buka, saya mau meeting ini gimana. Itu kan cukup mengganggu kan. Oh iya, siap. Berarti kalau misalnya si direktur ya atau manajer keuangan memiliki software asli, tapi dia punya staff itu yang open source. Kadang-kadang berarti si office yang asli ini tidak bisa buka yang di open source punya. Benar, gitu, kan beda extension gitu kan. Oh. Kadang kalau yang office yang free open source ini kan kita harus menunggu adanya keluhan ataupun bug baru kita upgrade. Oke. Sedangkan kalau yang berbayar ini kan kita memang sudah disiapkan oleh penciptanya buat kita mengerjakan. Kalau misalnya ada 2 aplikasi yang berbeda itu kan extension file-nya beda. Nah itu bisa menyebabkan agak rusak ataupun susah untuk dibacanya, berantakan gitu. Kalau Office. Berarti belum tentu bisa sama ya? Iya. Sebenarnya apakah dari sisi itu aja kah kelemahan menggunakan open source di perusahaan atau ada yang lain nggak? Paling keamanan, dan tadi seperti saya bilang kan keamanan itu kan dia kan open source itu kan terbuka, siapapun boleh edit, siapapun boleh gunakan untuk kebutuhan dia. Itu kan cukup, misalnya kamu punya barang gitu, tapi kamu buka buat semuanya, itu kan cukup risih gitu kan ya. Takutnya itu akan menjadi virus ataupun bencana buat kita sendiri. Itu berbahaya gitu. Oke, berarti itu memancing untuk kebobolan data juga sebenarnya. Benar, ya. karena kan akan menggunakan source code yang sama yang akan di-share orang lain ke kita. Tuh. Oke, karena kan kalau saya sendiri ya punya pengalaman gitu ya, pernah sharing dengan customer atau memfollow up customer. Pak, penggunaan di sana bagaimana nih Pak? Pakai Office-nya, pakai operating system-nya apa gitu kan? Oh Mbak, kita di sini semua open source gitu kan? Ya karena open source itu nggak pernah kena virus, nggak butuh budget banyak untuk pembelian license. Itu loh yang sering saya temuin. Iya itu sih benar, cuman kita kan nggak tahu hari apes itu ada di kapan. Oh iya sih. Bener kan? Hari apes nggak tahu. Terus yang kedua itu nggak semua orang itu bisa. Kita kan kerja misalnya Anda kuliah itu kan pasti disuguhi loh oleh si Office, Microsoft Office. Betul. Tiba-tiba Anda disuruh ke Linux ataupun apa kan tombolnya itu kan agak berbeda. Betul. UI-nya berbeda. Betul. Dan itu kan akan membuat si karyawan itu bekerja lebih lambat daripada yang sudah terjadi. Gitu. Karena masa penyesuaian ya. Benar, dia perlu nyesuaiin lagi, belum diomelin lagi, belum. Iya, belum. Jangan sedih Pak. Itu masalah yang sering terjadi. Oh gitu. iya, benar. Tetap semangat ya, walaupun banyak cobaannya ya. Karena kan IT biasanya supervisor itu suka mendukung gitu. Betul. Kan terhadap karyawan-karyawannya. Yang dicari karyawan lain gitu. Kita tetap satu. Betul. Saling ya Pak. Iya. Kita mengayomi. Oh iya betul. Aduh, Pak Patra nih bisa aja sebenarnya jawabannya ya. Oke, lalu secara hukum, apakah ada hukum ya yang tertulis mengenai software bajakan ini? Atau ada nggak sih yang perlu perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan software bajakan itu di warning gitu loh? Sebenarnya kita tuh punya hukum legal loh di Indonesia mengenai barang siapapun yang menggunakan software bajakan tuh pasti ada tindak pidananya gitu. Iya sih. Ada nggak sih tertulisnya? Paling tertulisnya itu di UUD tahun 28
Udah 28 tahun 2014 tentang hak cipta itu. Jadi siapapun yang menggandakan terus mengcrack si software itu akan kena denda sebesar 500 juta sampai 1 M. Lumayan ya? Lumayan. Iya. Terus sama belum lagi orang yang melakukan itu di penjara. Oh, orang yang melakukan berarti si IT-nya? IT-nya, padahal yang meminta itu biasanya manajemennya. Oh. Biasanya. Cuma kan kita nggak tahu lagi kan. Tapi kan kalau dia tidak mengerjakan kan dia juga gone to the wind gitu loh, Pak. Saya nggak bisa jawab. Namanya karyawan ya kan. Oh iya, benar-benar harus mengikuti selalu ya. ada konsep berarti mengikuti. Sebenarnya ya nggak bisa disalahkan satu orang, berarti semua di dalam satu manajemen ya. Ya kalau dia jahat, ayo kita bersama. Ayo bersama. Berarti sebenarnya kalau untuk rekan-rekan yang istilahnya masih kerja di perusahaan lalu mendapati di sebuah perusahaannya itu, wah ini softwarenya ternyata bajakan nih, atau ini softwarenya kerekan nih, nah, boleh diperingati supaya mereka itu aware gitu terhadap ya, software yang itu. Jadi kan kalau dia asli kan nggak juga rugi gitu kan. Kan dia, misalnya kan software itu kan paten gitu kan. Iya betul. Walaupun kita berganti perusahaan, berganti orang, itu akan selalu ada di komputer itu. Oke, berarti seharusnya kalau ngelihat dari undang-undang pidananya, terus pembayaran sanksinya ya, Benar. yang sampai 501 M, aduh mendingan dibudgeting mulai dari sekarang, tahun depan udah di-prepare harus beli software asli. Itu sih ya. Iya, lebih baik gitu sih, karena sama aja. Karena ketika ketahuan itu pun akan bayar segitu juga, bahkan lebih betul. mahal lagi kan. Tapi yang pernah saya dengar juga sih, selain sanksi pembayaran dan sanksi pidana, hardware-nya pun disegel. Nah, itu jadi dia beli lagi semua. dong. Beli lagi. Iya. Beli lagi. Beli lagi. Biaya lagi? Biaya lagi. Jadi lebih baik software asli. Asli aja. Yep. Walaupun beda tipis ya tetap ya kita harus pakai yang asli gitu kan. Betul, harus melihat dari sisi luasnya. Jangan melihat dari sisi yang penting kita kerja tidak ada masalah ya sebenarnya ya. Tapi lihat kondisinya bahwa sanksinya itu lebih berat sebenarnya dibandingin kalian bisa menyicil pembelian yang asli dari sekarang. Gitu. Terus kalau untuk pembelian di software key license itu, apakah softwarenya original nggak sih? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Kalau original sih bisa kita lihat kan, pasti kamu pernah ke e-commerce gitu kan, belanja kan, pasti iseng dong, sering scrolling gitu kan. Oh iya, pasti lebih murah. Iya. Apa yang memastikan saya? E-commerce kan lebih murah, di key license lebih mahal gitu. Yeah. Apa yang bisa memastikan di sini tuh di software key license walaupun harganya lebih mahal sedikit dibandingin si e-commerce tapi kita punya asli. Yep. Apa buktinya? Ada sertifikat license-nya? Oh, ada sertifikat license-nya. Jadi itu menandakan memang sertifikat license itu Anda beli buat Anda semua. Jadi kita pun nggak megang. Oke. Misalnya kalau ada audit atau apa, tunjukin aja sertifikat itu. Betul. Itu asli. Dan invoice ya sepertinya ya. Kalau memang masih pakai CD kan? Ada kan masih pakai CD? Sekarang sih sudah saatnya mendownload Pak. Karena sudah agak berat. Kita harus go green. Oke. Ya gitu. Jadi harus di-download semua. Tapi bukan berarti di key license tidak bisa dibantu untuk di-download. Benar. Betul? Download. Ya, selain itu apa nih yang kenapa sih customer harus tanya sama kita? Kenapa sih harus beli sama si key license Indonesia gitu loh? Keunggulannya apa selain itu? Selain kita bisa bantu download gitu, apalagi nih? Pernah nggak sih merasa kesulitan gitu untuk instalasi gitu? Oh iya, nah pasti. Itu di key license itu dibantu. Jadi dibantunya by apa nih? Remote kah atau? Biasanya sih untuk yang awal-awal itu pertama kita bantunya itu by omongan. Oh, by WA, by telepon ataupun email. Oke. Tapi sekarang pun key license udah ada live chat. Oh, live chat. Live chat. Siap. Jadi walaupun kita sebagai orang Cooper ataupun takut nomor kita disebar tuh, kita ada live chat, pakai aja. Oh gitu. Itu langsung dibalas oleh si salesnya. Oke. Terus sama kita tuh juga perusahaan, kita punya perusahaan itu udah lama berdiri gitu dari 2015.
Itu memang cukup terpercaya lah untuk menjual software ini, nggak akan dianeh-anehin gitu kan. Nggak akan jual software yang sesuai harga lah, pokoknya bener-bener original. Jadi walaupun dia entah itu murah ataupun mahal menurut pandangan masing-masing, itu kita kasih original semua. Oke, berarti dijamin original. Oke, jadi untuk para sobat Key License atau rekan-rekan yang saat ini sedang cari-cari software, boleh hubungi kita ke Key License. Kita pastikan software itu asli dan free konsultasi. Oke, kalau gitu Pak Patar, terima kasih loh untuk waktunya bincang-bincang di podcast Key License untuk kali ini gitu. Untuk sobat-sobat Key License pastinya yang saat ini sedang menonton, jangan lupa follow terus kita, dan jangan lupa subscribe, di like, atau mungkin kalau ada pertanyaan komen di kolom komentarnya kita. Dan untuk Pak Patar, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Untuk rekan-rekan, sobat-sobat Key License, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi. Terima kasih.